Bentuk tes yang digunakan di lembaga pendidikan berdasarkan dari segi sistem pengskoran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada tes objektif dan juga subjektif. Nah, di sini tes objektif memberi pengertian bahwa siapa saja yang melakukan pemeriksaan lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama juga. Artinya dia sudah memiliki nilai pasti gitu kan. Sedangkan yang subjektif itu adalah tes yang pengskorannya itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal-hal tertentu. Nah, baik. Teknik non-tes ini pada umumnya memegang peranan yang penting juga dalam rangka mengevaluasi hasil belajar siswa di dalam segi ranah sikap gitu kan, ranah keterampilan dan juga beberapa ranah lain yang di luar kognitif, di luar ranah kognitif. Instrumen non-tes pada umumnya digunakan dalam beberapa teknik penelitian. Evaluasi non-tes ini biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik gitu kan. Dari beberapa pengertian evaluasi non-tes ini adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari segi ranah sikap pendidik tersebut dengan teknik penilaian non-tes, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan juga sikap seperti tadi awal disampaikan. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu daftar cek ya. Nah, daftar cek ini kalau di beberapa buku pakai itu sering sekali temukan juga di akhir-akhir atau di pertengahan dalam proses pembelajaran atau pematerian. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga bahwa daftar cek ini adalah sebuah daftar yang mencakup subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Nah, meskipun daftar ini bisa sangat ringkas, tetapi dia tetap sangat penting. Berbagai aspek tindakan misalnya biasanya tercantum dalam daftar cek dan penilai memberikan tanda centang atau checklist pada setiap aspek tersebut berdasarkan hasil penelitian. Kadang juga bentuknya nggak checklist ataupun hanya memberikan sebuah mark atau tanda. Penilaian unjuk kerja ini atau penilaian seperti ini membuat peserta didik mendapatkan nilai jika penilai dapat mengamati penguasaan keterampilan tertentu. Jadi seperti biasa memiliki beberapa indikator yang dapat dinilai gitu kan. Daftar cek memiliki banyak manfaat seperti membantu guru mengingat apa yang harus diamati dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan atau kepada atasan. Namun penilai harus waspada terhadap kemungkinan adanya perilaku penting yang tidak tercantum dalam daftar cek, sehingga penilai sebaiknya tidak terlalu kaku juga gitu kan. Jadi artinya dia jangan sampai terlalu subjektif gitu kan dalam menilai proses pembelajaran menggunakan daftar cek seperti ini. Baik. Sini saya tunjukkan seperti apa contoh daftar cek. Ini adalah daftar cek tentang keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok mata pelajaran AI ya guys. Nah, di sini terlihat bahwasannya yang diamati ini adalah bagaimana dia keaktifannya saja di sini. Contohnya kita bisa melihat penilaiannya ini dalam bentuk checklist seperti ini di tabel, ada juga dalam hal bentuk lain. Ini masih banyak, gak cuma kayak gini, cuma salah satunya adalah seperti ini ya guys. Nah, SB ini menunjukkan bahwasannya dia sangat baik, B ini untuk kategori baik, C ini cukup, K ini untuk kurang, dan juga SK sangat kurang. Artinya seorang guru atau pengajar dapat menilai apakah keaktifan peserta didik dalam hal ini Hewa, Gian, Rizky, Brilian, dan juga Ilham mampu memberikan keaktifan yang baik atau tidak dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Hewa dengan kategori K atau kurang dianggap bahwasannya Hewa ini tidak dalam kondisi yang siap untuk melakukan keaktifan dalam keaktifan proses pembelajaran mata pelajaran PAI gitu kan. Ini contohnya. Masih dalam bentuk yang lain, bentuk daftar cek bisa juga bentuknya itu adalah beberapa kategori.
apakah dia memperhatikan dan lain sebagainya, seperti yang biasa ada juga di buku-buku paket. Contohnya di sini ada hewa, terus di bawahnya itu adalah memperhatikan atau membuat pertanyaan, memberikan tanggapan dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dicek lewat seperti itu. Ini kan untuk general satu kelas, tapi untuk perseorangan juga ada. Nah, oke, lanjut masuk ke yang kedua adalah skala rentang. Di sini skala rentang merupakan penilaian dengan menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberikan nilai pada penguasaan kompetensi tertentu secara kontinum dengan lebih dari 2 pilihan kategori nilai. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Biasanya angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama. Contohnya 1 ke 2, 2 ke 3 itu kan intervalnya 1. Yang dimaksud dengan skala jarak yang sama itu seperti itu, secara bertingkat dari yang rendah ke tinggi. Oleh karena itu skala memiliki skala demikian disebut juga skala bertingkat. Skala dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara objektif, menilai penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang. Oke, kita masuk ke dalam contohnya aja. Di sini kita melihat bahwasannya ada skala rentang tentang keaktifan peserta didik dalam kelas pembelajaran PAI. Kami memberikan sebuah gambaran bahwasannya 1 ini sampai 4 merupakan sebuah skala rentangnya dengan pengkategoriannya sebagai berikut. 1 tidak baik, 2 cukup baik, 3 baik, dan 4 itu sangat baik. Nah, seperti halnya daftar cek di sini bisa ditandai ataupun juga bisa di checklist dan sebagainya. Yang penting ada mark atau tanda. Nah, tapi di sini berbeda dengan skala yang pertama atau daftar cek. Di sini ada yang namanya penilaian lebih lanjut. Kalau tadi itu kalau mengamati iya atau tidak saja, kalau di sini tuh pengamatinya itu berapa skor pengamatinya. Jadi apakah dia mengamatinya dengan baik atau dengan cukup baik, tidak baik, atau dengan sangat baik. Bertanya dengan baik, tidak baik, cukup baik, atau sangat baik, dan selanjutnya. Seperti itu. Oke, untuk yang ketiga atau selanjutnya penilaian sikap. Di sini penilaian sikap berasal dari perasaan suka atau tidak suka yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup seseorang. Sikap dapat dibentuk untuk menghasilkan perilaku atau tindakan yang diharapkan atau diinginkan. Nah, penilaian sikap sendiri ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada afektif, kognitif, dan juga konatif. Nah, komponen afektif ini adalah perasaan atau penilaian seseorang terhadap suatu objek. Untuk kognitif, yaitu kepercayaan atau keyakinan seseorang tentang objek tersebut. Dan untuk konatif adalah kecenderungan seseorang untuk berperilaku atau bertindak dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Oke, ada cakupan nilai sikap ini. Nah, untuk kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi 2 bagian. Sikap spiritual yang berkaitan dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan juga sikap sosial. Nah, ada pula beberapa indikator yang di sini dalam kurikulum 2013 disebutkan bahwasanya penilaian sikap spiritual. Spiritual ini yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Tapi bisa diruntun sebagai berikut dalam penilaian sikap sosial. 1, jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan juga percaya diri. Sikap spiritual mencerminkan interaksi vertikal dengan Tuhan. Sedangkan sikap sosial ini dengan sesama manusia, bagaimana kecenderungannya. Nah, oke. Ada juga perumusan indikator. Acuan penilaian adalah indikator seperti biasa, karena kalau misalkan nggak ada indikator kita bingung juga untuk memberikan penilaian. Karena indikator menandakan tercapainya suatu kompetensi atau cita-cita gitu kan.
atau harapan-harapan yang diciptakan gitu kan. Indikator harus dapat diukur. Dalam konteks penilaian sikap, indikator merupakan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Nah, ini adalah contoh instrumen berbentuk penilaian sikap. Contohnya adalah buku catatan harian perilaku. Di sini ada mata pelajaran, nama guru, dan juga tahun pelajaran bisa ditulis di sini. Mata pelajarannya bagaimana apa? Nah, kita ambilkan PAI di sini. Hari, kapan, tanggal, nama siapa. Ini contohnya adalah dia berlari-lari saat di kelas atau dia tidak disiplin. Ya, dia terus berbicara dengan teman sebangkunya dan lain-lain. Ini kejadiannya atau sikapnya bagaimana ditulis di sini. Itu salah satu bentuk dari penilaian sikap. Buku catatan perilaku siswa. Biasanya ini buku catatan pribadi aja buat gurunya, atau biasanya juga secara singkat bisa digunakan di absensi, di sampingnya itu tulis jalan-jalan terus dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk contoh format penilaian sikap dalam diskusi pelajaran ada juga di bawahnya. Ini contohnya adalah nama, di sini ada nama, bekerja sama atau tidak, kembali lagi checklist, bisa diceklis atau ditandai dengan hal apapun. Berinisiatif, penuh perhatian, sistematis, nilai, dan juga ada keterangannya. Keterangan bisa diisi dengan bagaimana dia melakukan hal tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya ada penilaian proyek dan seterusnya. Baik, penilaian proyek ini akan disampaikan oleh Kang Rifki. Pada Kang Rifki dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Kang Raka yang sudah memoderatori presentasi kali ini. Selanjutnya ada terkait tentang penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah kemampuan berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, penyajian data, dan pelaporan. Nah, dalam hal ini artinya pembelajaran berbasis proyek ini maknanya lebih luas karena menyuruh peserta didik ataupun pendidik untuk melakukan kegiatan yang sesuai alur yang di atas itu, yang perencanaan, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Kenapa? Pada penilaian proyek ini berfokus pada kemampuan yang dapat diukur berupa diukur pada instrumen perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, penyajian data, dan pelaporan. Artinya pada penilaian proyek ini yaitu harus tersusun dengan secara sistematis, tidak boleh acak-acakan, harus tersusun secara sistematis. Nah, penilaian proyek juga dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode ataupun jangka waktu tertentu. Artinya, dalam penilaian proyek ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan berkelanjutan atau kontinuitas. Nah, adapun next. Kang Raka bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada terkait tentang konsep dasar penilaian proyek. Nah, dari elemen-elemen terkait konsep dasar penilaian proyek ini adalah yang pertama, keterlibatan siswa aktif. Artinya, siswa ini wajib aktif dalam penilaian proyek karena subjek yang dituju itu adalah si peserta didik ini untuk melakukan suatu proyek yang harus dilaksanakan. Nah, yang kedua, konteks dunia nyata. Artinya konteks dunia nyata ini adalah proyek-proyek yang dipakai ataupun proyek-proyek yang diperuntukkan adalah tugas-tugas ataupun menuntut siswa, membuat proyek yang diilustrasikan di dunia nyata atau disebutnya berarti dipraktikkan di dunia nyata, terutama di PAI mungkin seperti proyek membuat nama-nama ataupun membuat Asmaul Husna
dalam bentuk apa, atau misalkan dalam bentuk karton ataupun lain sebagainya, ataupun bisa dalam bentuk visual. Nah, maka dari itu penilaian proyek ini membutuhkan waktu perencanaan dan penyajian data yang sistematis. Nanti dipraktikkan di dunia nyata agar siswa bisa mengambil hikmah ataupun bisa mempraktikannya. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan dan kompetensi. Artinya penilaian proyek ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan teoritis. Ini mencakup pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Artinya keterampilan dan kompetensi ini membuat ataupun menyuruh siswa untuk lebih kreatif dan lebih berkompeten, atau dalam kata lainnya dalam penilaian non-tes ini mungkin lebih ke praktiknya. Jadi bukan hanya sekedar teori, berbeda dengan pembahasan penilaian tes pada pertemuan sebelumnya. Jadi penilaian non-tes ini mungkin lebih ke praktik yang melibatkan siswa untuk kreatif dan juga kompeten, dan juga harus lebih berkembang dalam soft skill-nya. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Siswa sering bekerja dalam kelompok ataupun tim dalam penerapan model pembelajaran ataupun penilaian berbasis proyek ini. Mempromosikan kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja dalam kelompok yang merupakan keterampilan penting dalam dunia kerja. Artinya di pembelajaran kolaboratif ini mencakup seluruh siswa ataupun peserta didik ataupun masing-masing kelompoknya untuk dapat berkontribusi dalam membangun suatu proyek atau membuat proyek agar penilaian proyek ini bisa dilihat. Nah, yang selanjutnya ada kemandirian siswa. Model atau penilaian ini juga mengembangkan kemandirian siswa. Mereka belajar untuk mengatur waktu, mengambil inisiatif, dan juga membuat keputusan yang penting dalam proyek mereka. Artinya siswa ini harus membuat schedule time ataupun membuat susunan dalam membuat suatu proyek agar bisa mengatur waktu dan inisiatifnya. Kenapa demikian? Karena ketika si siswa tidak bisa mengatur waktu, maka dia akan melewati batas yang ditentukan oleh si pendidik ataupun oleh gurunya sendiri. Hanya pada penilaian proyek ini membutuhkan waktu yang lama gitu, yang berkepanjangan. Artinya ketika si pendidik ini merasa membuat ini tidak lebih dari 2 minggu, maka dari itu siswa ini harus lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh si pendidik tersebut. Nah, yang selanjutnya ada penilaian holistik. Jadi di dalam penilaian proyek ini ada penilaian holistik. Penilaian ini mencakup berbagai elemen termasuk produk akhir, proyek, kemajuan individu, dan keterampilan yang dikembangkan. Ini memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang pencapaian siswa. Artinya ada instrumen ataupun pada poin yang terakhir ini, jadi seluruh elemen termasuk produk akhir dari proyek itu dan juga kemajuan individu dan juga keterampilan yang dikembangkan ini bisa memberikan pandangan yang lebih lengkap ataupun hasil yang didapatkan oleh si siswa tersebut. Nah, mungkin selanjutnya langsung ke ini saja Kang Raka, ke instrumen penilaian proyek agar tidak terbuang waktu, mempersingkat waktu. Ini langsung ke sebenarnya saya memasukkannya hanya satu di satu sumber lain, di salah satu sumber juga ada yang memasukkan 2, tapi umumnya itu adalah sama. Sini adalah saya memasukkan rubrik penilaian bentuk analitik. Nah,
Di sini ada mencakup aspek pelaksanaan, terus kelengkapan data, dan juga kaidah. Di sini saya mungkin menemukannya ke aspek mata pelajaran umum atau proyek umum, penilaian proyek umum. Nah, jadi aspek-aspek yang ditentukan ini adalah yang pertama itu perencanaan. Artinya bagaimana si siswa ini atau anggota kelompok ini bisa menyesuaikan bisa membuat perencanaan yang sangat baik. Nah, untuk skor penilaiannya itu kalau tepat itu dapat poin 3, kurang tepat 2, dan tidak tepat itu mendapatkan nilai 1. Dan setelah latar belakang itu adalah rumusan masalah, mungkin ini lebih ke pembuatan penelitian. Tapi umumnya sama aja untuk penilaian proyek ini. Dan saya sedikit kesulitan untuk menemukan rubrik penilaian tentang PAI, terkhusus di penilaian proyek ini. Dari beberapa sumber itu tidak ada yang menjelaskan ataupun mencantumkan tentang rubrik penilaian dalam proyek. Tapi umumnya sama aja. Artinya dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga kelengkapan data, terus kaidah itu harus tersusun dan terbuat secara sistematis. Nah, yang selanjutnya ada penilaian produk. Nah, penilaian produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan membuat suatu produk. Nah, di dalam matematika, produk yang dapat dibuat misalnya bangun datar, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Nah, penilaian produk yaitu penilaian yang ditinjau dari karya yang dibuat oleh peserta didik. Kalau di atas tadi itu contoh dari matematika, kalau produk di bawah ini, di penjelasannya ini, yaitu membuat tentang karya seni, seperti membuat kerajinan dari tanah liat, ataupun patung, kaligrafi, dan lukisan. Ataupun banyak yang contoh-contoh lain dari penilaian produk. Bisa membuat suatu, kalau dari kimia itu mungkin membuat produk kebersihan. Adapun di PAI ini produknya mungkin apa ya? Membuat histori perjalanan dari para alim ulama dalam menyebarkan agama Islam, ataupun bisa membuat bagan visual ataupun produk yang menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari awal penyebaran agama Islam hingga beliau wafat. Itu dari penilaian produk. Nah, penilaian produk juga dinilai dari kualitas produk tersebut. Jadi penilaian ini tidak hanya diperoleh dari hasil akhir, tetapi juga proses pembuatannya. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan dalam tahap tersebut perlu diadakan penilaian, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada tahap persiapan, yang kedua itu ada tahap pembuatan, dan yang ketiga baru ada tahap penilaian. Sama dengan penilaian proyek, penilaian produk juga mempunyai tahapan-tahapan. Itu tahapan perencanaan, persiapan. Kalau tadi mungkin di proyek itu adalah persiapan, persiapan itu meliputi penilaian atau kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk tersebut. Artinya dalam persiapan ini sebelum eksekusi, poin-poin yang harus diperhatikan yaitu perencanaan dari produk tersebut, terus penggalian informasinya atau penggalian bahannya, dan juga mengembangkan gagasan untuk
mendesain produk. Yang kedua adalah tahap pembuatan, meliputi kemampuan peserta didik menyeleksi dan menggunakan bahan alat dan juga teknik. Jadi yang kedua itu ke tahap eksekusi. Itu kemampuan peserta didik menyeleksi dan menggunakan bahan alat terkait. Nah, yang ketiga adalah tahap penilaian, yaitu meliputi kemampuan peserta didik membuat produk sesuai dengan kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan. Artinya tidak sembarangan dalam membuat produk agar terlihat keindahan dan juga kriteria yang sudah ditentukan oleh pendidiknya. Di sini selanjutnya ada konsep dasar produk. Bisa dilanjut. Di konsep dasar penilaian produk. Nah, dalam konsep penilaian produk mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas hasil kerja siswa. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, kualitas konten. Produknya harus memiliki konten yang relevan, akurat, dan mendalam sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Penilaian di sini, penilaian terhadap sejauh mana siswa mampu menampilkan kreativitas dan inovasi dalam kelompok yang dihasilkan. Termasuk juga ide-ide, pendekatan yang berbeda, dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan. Artinya, kreativitas dan inovasi siswa haruslah berkembang atau haruslah bisa dalam membuat produk agar dapat dinilai secara baik. Yang selanjutnya ada keterampilan teknis. Evaluasi terhadap keterampilan teknis yang digunakan untuk membuat produk, seperti keterampilan dalam menggunakan alat ataupun teknologi tertentu, keterampilan menulis, keterampilan visual, dan juga lain-lain. Artinya, konsep dari penilaian produk ini adalah keterampilan teknisnya untuk membuat suatu produk, entah itu menggunakan teknik menulis ataupun dengan menggunakan teknik visual. Karena pada masa sekarang teknologi yang sangat berkembang pesat membuat kita ataupun membuat manusia itu harus berpikir ataupun harus lebih kreatif. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi dan struktur. Jadi produk harus terorganisir dengan baik dan memiliki struktur yang jelas, mencakup pengaturan informasi, alur logis, dan presentasi keseluruhan produk. Artinya dari pengertian organisasi juga, jadi perkumpulan dari beberapa orang untuk mencapai satu tujuan yang sama. Artinya produk juga harus terorganisir, harus dibuat secara serapih mungkin, agar ketika memberikan hasil produknya atau presentasi itu dapat dinilai dengan baik oleh pendidik. Ataupun dalam dunia kerja ini sebuah mempunyai ide dalam membuat produk baru, dan produk ini disusun secara terorganisir dan juga harus terstruktur ataupun sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya ada estetika dan juga presentasi. Penampilan visual dan daya tarik estetika produk juga penting. Produk disajikan dengan cara yang menarik dan juga profesional. Artinya estetika dan presentasi produk ini harus kelihatan estetik pun menarik. Produk juga disajikan dengan cara-cara yang juga menarik. Artinya tidak asal ditampilkan dalam presentasi tentang produk tersebut. Yang selanjutnya ada kesesuaian dengan kriteria ataupun rubrik. Jadi produk harus sesuai dengan kriteria atau rubrik yang telah ditentukan sebelumnya. Ini membantu memastikan bahwasannya aspek
semua aspek penting dari tugas yang telah dipenuhi. Artinya produk ini harus sesuai dengan rubrik yang telah ditentukan oleh pendidik ataupun oleh guru sebelumnya. Yang selanjutnya adalah relevansi dan aplikasi praktis. Penilaian terhadap relevansi produk dengan dunia nyata dan sejauh mana produk dapat diterapkan dalam konteks praktis ataupun kehidupan sehari-hari. Produk ini harus bisa diaplikasikan dan harus relevansi dengan kehidupan nyata si peserta didik tersebut. Selanjutnya adalah kolaborasi dan juga partisipasi. Jika produk dihasilkan melalui kerja kelompok, penilaian juga mencakup bagaimana siswa bekerja sama, berkontribusi, dan berpartisipasi dalam tim. Artinya dalam membuat produk ini, ada yang mampu membuat dengan seorang diri, dan ada juga banyak ataupun memang diharuskan dalam membuat produk ini, yaitu membutuhkan orang-orang lebih dari satu ataupun anggota kelompok. Nah, dalam penilaian ini, si siswa dinilai apakah si siswa ini berpartisipasi ataupun berkolaborasi dalam produk, dalam membuat ataupun dalam proses membuat produk tersebut. Apakah dia ada bantu-bantu ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya adalah refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Ini produk harus mencerminkan proses refleksi siswa terhadap pembelajaran mereka dan menunjukkan kemampuan untuk terus belajar dan juga berkembang. Artinya, poin yang terakhir ini adalah dalam membuat produk ini haruslah berkontinu ataupun berkelanjutan, dan juga refleksinya harus mencerminkan bahwasannya produk ini menjadi pembelajaran siswa. Itu. Yang selanjutnya adalah instrumen penilaian produk. Nah, instrumen produk ini meliputi 3 tahap yang perlu dijelaskan. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan juga merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Ini selanjutnya adalah tahap pembuatan produk ataupun proses, itu meliputi kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan juga teknik. Yang selanjutnya ada tahap penilaian produk, meliputi penilaian yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang sudah diberikan ataupun yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada cara penilaian produk menggunakan cara holistik dan juga analitik. Analitik berdasarkan aspek-aspek produk biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan, atau yang cara holistik ini berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Nah, di sini ada tabel tentang instrumen. Kang Raka masih di penilaian produk. Di tabel instrumen penilaian produk ini mungkin bisa dilihat juga di artikel, karena ini sangat banyak ya ataupun sangat panjang, tidak mungkin dimasukkan ke dalam PPT. Nah, di sini ada poin-poin kriteria, terus juga di dalam poin kriteria ini poin-poin yang ataupun angka yang dijelaskan di samping poin-poin kriteria yang pertama itu adalah 4. Artinya 4 ini sangat baik. Yang kedua itu adalah baik. 3 itu adalah baik. Ini di sini ada typo. Dan yang ketiga itu adalah cukup, dan yang terakhir adalah kurang. Nah, poin-poin dalam kriteria ini adalah kualitas konten, kreativitas konten, dan juga inovasi, pemahaman materi, kejelasan dan organisasi, terus penggunaan media dan juga teknologi, penyelesaian dan penyampaian, terus kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Artinya
Di dalam poin kualitas konten ini informasi yang relevan, terus apakah informasi yang diberikan kepada pendidik ataupun seorang guru ini sangat relevan ataupun tidak. Ketika relevan itu sangat baik ataupun emang relevan, maka nilai yang diberikan adalah sangat baik. Ataupun nilai yang diberikan ini relevan namun ada yang kurang, ataupun informasi poin yang didapat dua poin yang didapatkan oleh peserta didik yaitu dua, artinya dia tidak detail ataupun poin informasinya sangat kurang ataupun sangat tidak lengkap. Nah, yang terakhir ketika mendapatkan poinnya satu, artinya informasi kurang akurat dan tidak relevan ataupun kualitasnya jauh dari yang diharapkan oleh peserta didik. Terus kreativitas, produk yang kreatif, yang kurang kreatif, yang sedikit kreatif dan tidak kreatif. Artinya dalam rubrik penilaian produk ini dinilai dari baik, sangat baik, baik, cukup ataupun kurang. Terus ada kreativitas dan inovasi, produknya kreatif, sangat kreatif, tidak kreatif, kurang kreatif, tidak kreatif. Terus juga masih banyak poin-poin yang di dalam rubrik penilaian. Pada umumnya di dalam rubrik penilaian ini yaitu ketika sangat baik menunjukkan tingkat keunggulan yang luar biasa dalam kriteria tersebut. Produk melampaui harapan. Artinya siswa ini sangat kreatif ketika seorang pendidik hanya menjelaskan poin-poin tentang apa saja aspek yang harus diperhatikan oleh siswa. Namun si kelompok ini atau si peserta didik ini bisa melampaui apa yang ditentukan oleh si pendidiknya. Terus yang ketiga yang selanjutnya adalah poin ketiga, poin tiga, yaitu baik, menunjukkan tingkat keunggulan yang baik dalam kriteria tersebut. Produk memenuhi harapan, artinya sesuai dengan kriteria ataupun aturan yang dibuat oleh pendidik tersebut. Ya, masih dibilang baik ataupun KKM, kriteria ketuntasan minimal di dalam penilaian. Nah, yang selanjutnya untuk poin 2 yaitu cukup, menunjukkan bahwasannya tingkat keunggulan yang cukup dalam kriteria tersebut. Jadi produk masih bisa ditingkatkan. Artinya ketika ada yang mendapatkan poin 2, ini berarti si pendidik merasa cukup. Artinya masih bagus lah. Meskipun memang masih banyak yang harus dievaluasi, akan tetapi ini sudah menjadi standar minimalnya. Nah, yang selanjutnya ketika ada yang mendapatkan poin 1, artinya ini adalah poin yang sangat kurang. Ini menunjukkan tingkat keunggulan yang rendah dalam kriteria tersebut. Produk tidak memenuhi harapan atau produk ini gagal dan tidak masuk dalam kriteria penilaian. Artinya pembuatan produknya harus diulang. Itu demikian yang bisa dapat saya sampaikan dalam penilaian proyek dan juga penilaian produk. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Rosidah. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saya akan memaparkan tentang penilaian portofolio dan penilaian diri. Nah, di sini ada pengertian penilaian portofolio. Portofolio pada mulanya sebagai wujud benda fisik, artinya sebagai kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundle seperti hasil tes akhir sebagai proses sosial pedagogis. Portofolio merupakan kumpulan dari pengalaman belajar dan ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap yang dapat dalam pikiran peserta didik. Nah, di sini juga portofolio sering disebut juga istilahnya sebagai rubrik. Dalam asesmen portofolio termasuk asesmen alternatif di mana bahannya dapat bervariasi bergantung kepada fungsi dan konteks asesmen. Umumnya pada penilaian portofolio yaitu berbentuk dokumen seperti tulisan,
gambar, karangan, dan lain sebagainya. Penilaian portofolio juga melibatkan komunikasi yang inovatif. Hasil dari penilaian portofolio per orang maupun kelompok seringkali didiskusikan atau diseminarkan ataupun dipamerkan. Lanjut, saya selanjutnya kan. Slide selanjutnya kan. Kang Raka, boleh slide selanjutnya? Baik, untuk saya masih yang konsep dasar penilaian portofolio kan. Pada dasarnya, menilai karya-karya peserta didik secara individu pada suatu periode untuk mata pelajaran dari akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah. Yang pertama yaitu saling percaya antara guru dan peserta didik. Jadi dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik. Lalu yang kedua yaitu kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Jadi kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif proses pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu milik bersama antara peserta didik dan guru. Antara guru dan peserta didik harus mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya. Lalu yang keempat yaitu kepuasan. Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan bukti yang memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan peserta didik tersebut. Lalu kesesuaian. Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum. Lalu yang keenam yaitu penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio merupakan proses dan hasil proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik. Lalu penilaian dan pembelajaran. Penilaian portofolio merupakan hal yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik tersebut. Selanjutnya, Kang. Sini ada di penilaian portofolio ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penilaian portofolio yang pertama yaitu dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi peserta didik di kelas. Yang ketiga yaitu mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Dan yang terakhir yaitu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Lanjutkan. Lalu
kekurangan dari penilaian portofolio. Di sini penilaian kekurangan dari penilaian portofolio yang pertama yaitu membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, yaitu penilaian yang lain, penilaian akhir sehingga proses melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat inisiatif dan kreativitas peserta didik akan baik. Jadi sering berpikir berbentuk angka. Saya selanjutnya kan. Selanjutnya teknik penilaian portofolio di kelas memerlukan langkah-langkah di mana di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama menjelaskan kepada peserta didik maksud penilaian portofolio yaitu tidak semata-mata merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian tetapi digunakan juga oleh peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu menentukan sampel-sampel portofolio apa saja bersama peserta didik. Portofolio antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya bisa sama juga bisa beda. Misalnya untuk kemampuan menulis, peserta didik mengumpulkan karangan-karangannya, sedangkan untuk kemampuan menggambar, peserta didik mengumpulkan gambar-gambar buatannya. Lalu kumpulkan dan simpanlah karya-karya setiap peserta didik dalam suatu map atau folder. Lalu yang keempat, berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik beserta pembuatannya pada peserta didik agar mencapai kesepakatan. Lalu mintalah peserta didik menilai karyanya secara berkelanjutan. Di sini guru harus membimbing peserta didik tentang bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan atau kekurangan karya tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Lalu yang keenam, yaitu setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan, maka peserta didik dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki lagi. Bisa disebut juga dengan remedial. Lalu yang terakhir yaitu jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika dianggap perlu undanglah orang tua peserta didik untuk diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan penilaian portofolio sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya. Lalu lanjutkan contohnya. Di sini ada contoh instrumen penilaian portofolio. Di sini contohnya gambar kaligrafi, penilaian gambar kaligrafi, di mana di sini ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kebersihan gambar, kriteria yang kedua yaitu kerapihan gambar, lalu yang ketiga yaitu memenuhi syarat kaligrafi, yang keempat yaitu memenuhi komponen kaligrafi. Untuk skornya ada 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu kotor, yang kedua sedang, dan kategori yang ketiga yaitu bersih. Jadi untuk skor maksimalnya yaitu 12. Untuk penilaiannya skor yang diperoleh dibagi menjadi 12 dikali 100. Lanjutkan.
Terlalu panjang ini. Lanjut. Afirmatif di mana kerjaan mereka, menilai sejauh mana mereka menyatakan tujuan eksplisit atau kriteria, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam bekerja. Lanjutkan. Di sini ada manfaat penilaian diri. Penilaian diri didasarkan pada kecenderungan yang alami untuk menilai kemajuan belajar sendiri. Manfaat penilaian diri di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu penilaian diri mendorong refleksi pada belajar sendiri. Lalu penilaian diri dapat mempromosikan tanggung jawab belajar dan kemandirian. Yang ketiga, penilaian diri mendorong siswa kepada kepemilikan pembelajaran. Yang selanjutnya itu penilaian diri mendorong siswa untuk terus belajar. Lalu penilaian diri menekankan aspek penilaian formatif. Lalu penilaian diri mendorong fokus pada proses. Lalu praktek penilaian diri penekanannya pada siswa belajar. Lalu penilaian diri menekankan pada siswa untuk tanggung jawab dan membuat penilaian dan dapat memecahkan permasalahan. Lalu melibatkan siswa dalam perumusan kriteria untuk tugas penilaian diri. Lalu siswa diberi kesempatan untuk memantau kemajuan mereka dalam pencapaian keterampilan praktis menuju kriteria yang disepakati dan dipahami dengan baik. Dan yang terakhir yaitu siswa perlu pembimbingan, latihan, dan dukungan dalam penilaian diri. Selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan penilaian diri. Di mana kelebihan penilaian diri yaitu siswa memiliki kewenangan dalam proses penilaian, tidak hanya yang dinilai. Lalu melibatkan siswa dalam memecahkan dan memahami kriteria penilaian dan melakukan. Lalu mendorong siswa untuk belajar melalui umpan balik, lalu mendorong siswa reflektif atau belajar otonom, lalu memiliki validitas atau mengukur apa yang seharusnya diukur, lalu menekankan proses bukan hanya produk, terus diharapkan dalam situasi kerja, mendorong instrik daripada motivasi ekstrinsik. Lalu tantangan peran guru sebagai satu-satunya penentu diri. Selanjutnya kan. Lalu kelemahan penilaian diri yaitu penilaian bersifat subjektif. Yang kedua, kemungkinan dalam pengisiannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, kemungkinan juga siswa mengisi data dengan mengikuti temannya. Selanjutnya. Di sini ada teknik penilaian diri. Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Nah, karena itu di sini ada teknik penilaian diri, yaitu yang pertama menentukan kompetensi atau aspek kemampuannya yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian. Lalu meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Selanjutnya yaitu guru mengkaji sampel hasil secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Selanjutnya. Slide selanjutnya kan. Instrumen ya, contoh instrumen. Ya. Mungkin ada kendala ya. Di sini ada contoh sikap
dari penilaian diri. Dimana di sini ada tanda centang pada kolomnya atau tidak. Itu saya selalu menghargai teman. Lalu ada kolam iya atau tidaknya bisa dicentang. Terus ada saya selalu datang tepat waktu, saya selalu berbicara santun, saya selalu mengatakan yang sebenarnya, saya selalu memperhatikan penjelasan guru, saya tidak pernah mengganggu orang lain. Terus saya tidak pernah mengambil barang orang lain. Oh ya, cek udah ada suaranya. Sudah, Pak. Ya, sudah. Di sini ada contoh instrumen penilaian diri. Di sini sikap sosial, di mana petunjuknya berilah tanda centang pada kolomnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Di sini ada pernyataan, ada 10 pernyataan. Di sampingnya ada kolomnya atau tidak, jadi siswa boleh bisa memilih dengan dicentang di kolomnya atau tidak. Untuk inventory atau inventarisnya digunakan untuk nilai Ini konsep lagi kuliah heula. diri peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri peserta didik. Tantangan yang digunakan antara 1 dan 2. Jika jawab ya, maka diberi skor 2. Jika jawab tidak, maka diberi skor 1. Kriteria penilaiannya adalah jika tentang nilainya antara 0 sampai 5 dikategorikan tidak positif. Lalu antara 6 sampai 10 dikategorikan kurang positif. Lalu antara 11 sampai 15 dikategorikan positif, dan antara 16 sampai 20 dikategorikan sangat positif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang penilaian portofolio dan penilaian diri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Rifki dan juga Siti Rosida yang sudah mengembalikan beberapa kategori untuk jenis-jenis instrumen penilaian berbasis non-teks. Gitu kan. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya dalam konteks pendidikan agama Islam ini, pengembangan instrumen evaluasi berbasis HOTS ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan kritis, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dalam beberapa contoh juga. Nah, kreativitas juga dapat pada siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam juga meningkat dan juga cukup diharapkan baik, kan. Dengan pada analisis, evaluasi dan kreasi, penilaian berbasis HOT ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan kognitif siswa, memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih relevan dan juga efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan metode evaluasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pembelajaran agama Islam, guna mencetak generasi yang lebih berakhlak mulia dan juga kritis. Nah, memang yang kami sampaikan cukup banyak dan juga cukup padat, karena dari situ kita harus cukup mempelajari dari mulai pengertian, beberapa instrumen ini juga harus dipahami, juga ada ruang lingkupnya, sehingga yang kita pelajari hari ini cukup banyak gitu kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi. Baik, silahkan kepada beberapa untuk 3 penanya awal, atau ada yang ditanyakan dari beberapa teman-teman rekan-rekan semua, silahkan untuk disampaikan. Ya, silakan. Oke, kami mendapatkan catatan pertanyaan dari salah satu rekan, tapi yaitu Muhammad Bung Said.
Beliau sedang dalam perjalanan, mungkin suara yang disampaikan tidak akan jelas, maka dia sampaikan kepada saya langsung. Beliau bertanya, mohon izin untuk bertanya jika dibandingkan dengan uji tes seberapa penting uji non-tes ini. Dan jika dilihat pada kenyataannya, penilaian ini jarang dilakukan. Bagaimana pula cara meningkatkan penggunaannya terkhusus bagi para pendidik di sekolah. Yang kedua ada pertanyaan dari saudari Uswatun Yusuf. Dan seluruh model penilaian host yang sudah jelaskan, menurut saya ada beberapa yang sekilas terlihat serupa seperti portofolio dengan produk. Apakah memang ada kegiatan penilaian yang bisa memakai lebih dari satu model host? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kepada Kang Rido Budi Utomo untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri terkait penilaian non-tes yang ingin ditanyakan. Bagaimana kita bisa menetapkan penilaian non-tes itu jika kita sekolah atau lembaga tersebut menganut tentang sekolah inklusi gitu. Kan kita tahu sekolah inklusi itu ada siswa yang memang punya kelebihan gitu ya. Apakah kita tetap bisa sebagai guru atau sebagai pendidik, apakah bisa menerapkan penilaian tersebut gitu. Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi? Suaranya kurang jelas. Terkait Nggak ada suaranya kan, Rido? Bisa diulangi? Oke. Baik, mari kita menunggu pertanyaan dari Bang Rido. Kita berdiskusi terlebih dahulu mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Uswatun gitu. Dari seluruh model penilaian HOTS yang sudah dijelaskan, menurut saya ada beberapa yang sekilas terlihat serupa seperti portofolio. Nah, emang tadi disampaikan juga dan dijelaskan bahwasanya ada portofolio dan juga penilaian produk. Di sana itu membuat yang namanya portofolio itu dan juga penilaian produk itu, perbedaannya adalah kalau portofolio itu rangkuman dari beberapa produk gitu kan. Artinya adalah kalau portofolio itu seperti CV tapi tidak dalam bentuk kalimat. Portofolio itu seperti kumpulan dan juga kumpulan dari beberapa produk yang disatukan untuk bisa dinilai secara lebih disebutnya lebih akumulatif gitu kan. Artinya di sini kalau portofolio itu dengan produk-produk itu biasanya bentuknya satu hal gitu kan, atau satu produk atau satu bentuk. Tentunya dalam kaligrafi produknya, atau produk tersebut berupa video video praktikum PAI seperti membuat proses pemulasaran jenazah yang kayak gitu dulu waktu SMA membuat seperti itu. Nah, ataupun juga bisa berbentuk daripada mind mapping dan lain-lain sebagainya. Itu di sana disebutkan sebagai penilaian produk. Nah, untuk penilaian portofolio di sini, portofolio adalah sebagai akumulasinya. Jadi beberapa dokumen produk-produk tersebut disatukan dalam bentuk portofolio. Nah, dinilai secara akumulatif sehingga mendapatkan nilai yang baru dalam proses penilaiannya, terutama dalam PAI mungkin ada kayak tadi yang sudah saya sampaikan kayak produk kaligrafi, produk mind mapping contohnya tentang sejarah, kebudayaan Islam dan sebagainya. Juga tentang video praktikum dan sebagainya itu nanti disatukan dalam bentuk portofolio seperti itu. Apakah memang ada kegiatan penilaian yang bisa memakai lebih dari satu model HOTS yang sudah saya sampaikan tadi?
dia itu kalau misalkan penilaiannya dalam buku itu kadang tidak cuma satu bentuk gitu kan. Sepertinya apa namanya, satu model itu kadang ada dalam satu pembelajaran itu, satu bab itu dia bisa membuat sebenarnya berbentuk mind mapping lah, satu lagi berbentuk apa namanya penilaian sikap kah dan sebagainya. Ya, mind mapping seperti ini. Sebetulnya membentuk dalam pembelajaran sikap dan juga toleransi. Di sana kita bisa membuat yang namanya mind mapping, terus juga bisa membuat video keberagamaan atau moderasi beragama, atau juga bisa membuat video cara bertoleransi yang baik. Dulu waktu saya sekolah SMA itu saya pernah bikin bentuk-bentuk kayak gitu, dan itu merupakan salah satu bentuk penilaian produk. Kalau portofolionya itu nanti di akhir biasanya ada pengumpulan, itu disebut sebagai salah satu bentuk portofolio juga. Gitu kan. Makanya dalam PowerPoint di sini diberikan gambaran bahwa tugas portofolio ini kalau di SD itu seperti ini. Biasanya kalau di SD itu dia bentuknya kayak gambar-gambar atau juga salinan-salinan dari tugas-tugas sebelumnya, makanya dibentuk dalam satu portofolio kayak gini. Isinya bisa tugas-tugas sebelumnya, bisa apa namanya, bisa produk-produk seperti yang tadi yang bisa disatukan dalam sebuah bentuk dokumen kayak gini, ataupun kalau tidak dalam dokumen itu bisa disatukan dalam bentuk apa namanya, dikumpulkan satu produknya. Oke, sudah masuk pertanyaan dari Bang Rido, bagaimana kita bisa mengimplementasikan penilaian non-tes pada sekolah inklusi? Apakah ini memungkinkan mengingat serta ada sebagian peserta didik memiliki kelebihan atau ada instrumen berbeda untuk peserta didik yang memiliki kelebihan tersebut? Oke, terima kasih. Sebelumnya izin untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok. Gimana? Izin menjawab, moderator. Oke, silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Kang Mugni, di mana pertanyaannya yaitu, jika dibandingkan dengan uji tes, seberapa penting uji non-tes ini? Dan jika dilihat pada kenyataannya, penilaian ini jarang dilakukan. Bagaimana pula cara meningkatkan penggunaannya terkhusus bagi para pendidik di sekolah? Baik, di sini seberapa penting sih uji non-tes? Dilihat dari tujuan utama dari non-tes tersebut, yaitu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap hidup. Lalu non-tes itu biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Nah, itu mungkin pentingnya gitu ya. Lalu untuk bagaimana meningkatkan penggunaannya terkhusus pada pendidikan sekolah, mungkin langkah-langkah pengembangan uji non-tes ini yaitu seperti menulis instrumen, menentukan skala instrumen, menentukan sistem perskoran, lalu menelaah instrumen, merakit instrumen, dan melakukan uji coba. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kang Mugni, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Teh Rosida atas jawabannya. Baik, apakah ada tanggapan juga dari teman-teman yang lain atau sekaligus dari penanya? Izin menambahkan. Baik, silahkan. Mengenai mengapa non-tes ini sangat penting, karena esensi paling utama dari pembelajaran PAI itu bukan sekedar kognitif saja, tetapi juga harus mengevaluasi aspek sikapnya. Dan yang namanya sikap dan moral itu tidak bisa diukur dengan angka-angka. Nah, maka diperlukan non-tes sebagai solusinya. Non-tes ini
tadi seperti yang pemateri jelaskan, apakah bisa dalam bentuk observasi, apakah bisa dalam bentuk proyek, yang intinya guru juga penting, terutama PAI, untuk mengetahui bagaimana sih aspek sikap dari peserta didik, kayak misalnya mengobservasi bagaimana mereka keterlibatannya dalam sholat berjamaah, kedisiplinannya, akhlaknya, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Teh Sophia yang sudah menyampaikan pendapatnya. Memang di sana terbukti bahwasannya PAI ini tidak benar sekali bahwasannya PAI ini tidak bisa dinilai secara kognitif saja atau secara angka apakah dia 100, 90 dan sebagainya. Karena yang lebih utama daripada itu adalah di mana implementasi dalam kehidupan sehari-hari setelah proses pembelajaran PAI tersebut. Hanya ada contohnya gini, kalau di beberapa sekolah itu ada kayak bentuk-bentuk jadwal dia sholat berjamaah di masjid untuk sholat zuhur ataupun asar. Biasanya ada kalau sekolahnya melewati zuhur dan juga asar. Nanti biasanya di absen apakah mereka sudah sholat. Setidaknya dengan cara absen tersebut kita bisa mengontrol walaupun ada sifat bentuk keterpaksaan atau sejenisnya gitu kan, tapi setidaknya itu bisa membuat peserta didik jadi terbiasa dan mereka harus membuat mereka itu jadi terbiasa dan merasa berkebutuhan. Itu yang diharapkan dari proses-proses tersebut. Contohnya atau juga infak berjamaah atau infak tiap hari Jumat dan lain sebagainya. Bisa dinilai penilaian tersebut itu yang membuat peserta didik lebih terlihat implementasi setelah pembelajaran PAI tersebut. Lebih dari penilaian kognitif secara esai ataupun pilihan ganda, karena itu hanyalah angka yang mutlak gitu kan. Biasanya seperti itu. Oke, ada tanggapan yang lain dari teman-teman? Kang Raka izin menambahkan sedikit dari jawaban dari terkait pertanyaan Kang Mugni. Jadi kenapa di sini saya melihat poin kenapa penilaian ini jarang dilakukan. Nah, jadi salah satu alasannya karena penilaian non-tes ini jarang dilakukan karena memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berbeda dengan penilaian tes, karena penilaian tes itu bisa dilakukan dalam satu waktu, kan, tetapi untuk penilaian non-tes ini mungkin hanya dalam satu semester ini atau dalam satu semester ini 1 sampai 2 kali untuk pengujian non-tes, karena memang waktunya yang terbatas yang mengharuskan si pendidik ini jarang melakukan penilaian non-tes. Dan dalam penilaian non-tes ini biasanya dan pengalaman saya pribadi itu dilakukan di pertengahan dan juga di akhir semester atau di akhir pembelajaran, pada semester tersebut. Jadi lebih ke waktu mungkin ya kenapa jarang dilakukan, dan untuk meningkatkan ya salah satunya juga meningkatkan jam pembelajaran gitu, waktu pembelajarannya yang lebih lama gitu, agar penilaian non-tes ini bisa sering dilakukan atau bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Mungkin seperti itu Kang Mugni. Oke, terima kasih kepada Kang Rifki sudah menjelaskan tanggapannya. Baik, bagaimana tanggapan kamu ini? Sudah cukup atau ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, cukup ya. Oke, dalam pertanyaan selanjutnya disebutkan bahwasanya bagaimana kita bisa mengimplementasikan penilaian non-tes pada sekolah inklusi. Nah, di sini implementasi daripada penilaian non-tes pada sekolah inklusi ini memang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Sekolah inklusi memiliki tantangan yang lebih unik gitu kan, karena harus mengakomodasi kebutuhan belajar yang sangat beragam, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa dengan kelebihan atau bakat istimewa. Ada juga hal-hal yang memungkinkan untuk mengimplementasikan penilaian non-tes ini, yaitu dalam penilaian observasi seperti pelaksanaan catatan perilaku,
keterampilan sosial dan juga keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas. Yang kedua ada penilaian portofolio dalam bentuk ini yaitu tulisan, karya, proyek atau juga rekaman video, audio kayak tadi sudah disebutkan. Dan penilaian proyek juga di sini ada dalam bentuknya itu adalah proses individu atau kelompok yang hasilnya dapat berupa presentasi, laporan, juga produk kreatif lainnya. Hanya ada penilaian kinerja yang bisa dilakukan dalam sekolah tersebut biasanya contohnya bermain peran sesuai dengan kemampuan dia masing-masing atau juga menyelesaikan eksperimen. Nah, penilaian reflektif juga atau penilaian diri yaitu membuat video refleksi atau mengisi kuesioner reflektif. Selanjutnya ada penyesuaian untuk instrumen ya untuk siswa dengan kebutuhan khusus ini bisa dilakukan seperti ini. Sesuaikan instrumen tersebut dengan penilaian termasuk juga dengan individu tersebut. Misalnya lebih kinerja siswa dengan kesulitan motorik mungkin lebih fokus pada penilaian pada proses gitu kan dibanding pada sisi yang lain. Selanjutnya ada juga menggunakan teknologi untuk mendukung penilaian seperti menggunakan perangkat lunak membaca layar atau aplikasi membuat video dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk penyesuaian pada peserta didik yang memiliki kelebihan khusus gitu. Baik, sekian Mang Rido. Adakah tanggapan dari Pak Rido ataupun juga teman-teman yang lain? Boleh ya menambahkan ini untuk sedikit lagi ya. Menurut saya pribadi mau di sekolah inklusi atau enggak inklusi, karena ini kan yang dibahasnya berbasis HOTS-nya itu loh. Nah, yang penting kan esensinya berbasis HOTS. Nah, bagaimana si siswa dituntut berpikir tingkat tinggi gitu kan ya. Nah, menurut saya kata kunci dari itu dengan model apapun yang penting bagaimana kalau acuannya berpikir tingkat tinggi berarti harus memberikan evaluasi yang sifatnya kontekstual dengan kehidupan sehari-hari gitu kan, biar nggak abstrak gitu PAI-nya itu evaluasinya. Kayak misalnya adain studi kasus, misalnya kasus yang di dekat sekitar kita itu apa, sehingga kan mudah dipahami oleh seluruh peserta didik. Bagaimana solusinya dalam ajaran Islam kayak gitu. Kayak contohnya kayak misalnya diskusi ini tentang hukum sesuatu, interpretasinya mereka gimana. Jadi intinya pendekatan yang digunakan berbasis HOTS itu lebih ke supaya mereka bisa berpikir kritis. Nah, meskipun di sekolah inklusi gitu, karena kan di sini yang ditekankannya itu adalah agar siswa dapat berpikir kritis. Itu barangkali yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Teh Sophia sangat sepertinya Teh Sophia juga sudah sangat mempelajari perihal beberapa siswa yang sudah memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya gitu kan. Nah, oke, 3 pertanyaan sudah kita bahas sepenuhnya. Baik, diskusi yang dilakukan oleh kelompok 5 atau kelompok terakhir juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi penambahan dan juga pelaksanaan post-test setelah melakukan materi. Kepada dosen 1 Bapak Bambang dan juga dosen 2 Pak Mulyawan, saya terima kasih. Mohon izin Pak Dr. Mulyawan. Siap, bangga Pak. Alhamdulillah diskusi Bangga. pada hari ini begitu lengkap ya, detail penyampaiannya, termasuk juga penjelasannya. Pada kesempatan ini, karena hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran maka yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif
dalam rangkaian kegiatan pembelajaran evaluasi pembelajaran PAI ini, mudah-mudahan apa yang telah dipelajari ini menjadi bekal bagi semuanya untuk menuju mutu pendidikan agama Islam yang handal, ya, mutu pendidikan Islam yang betul-betul unggul. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Dr. Mulyawan Sofwandi yang senantiasa setia, ya, menemani saudara-saudara kelas ini dan kelas A. Beliau telah menggadaikan waktunya untuk menemani saudara-saudara. Jadi saya sampaikan ucapan terima kasih. Luar biasa, ya. Yang berikutnya, dipahami bahwa nilai itu harus masuk seminggu setelah jadwal ujian, gitu ya. Jadi jadwal ujian UAS itu kapan? Nah, maka seminggu itu kami harus memasukkan nilai. Nah, untuk itu maka kepada PJ dan ketua kelas segera menghimpun tugas-tugasnya seperti yang telah dibicarakan di awal pada pertemuan pertama beberapa waktu yang lalu. Jadi yang pertama tentu presensi, kami akan sinkronkan dengan presensi kami di Salam. Mungkin ada perbedaan karena kadang-kadang PJ-nya lupa tidak menyampaikan kehadiran yang tidak hadir, gitu ya, pada setiap tatap muka. Jadi di Salam kadang-kadang secara pribadi saya selalu hadir saja gitu kira-kira. Jadi untuk sinkronisasi. Kemudian yang kedua, UTS saudara-saudara sudah pasti dimasukkan ke dalam satu folder. Kemudian foldernya bernama UTS kelas PAI S2B, ya, tahun 2024. Sebar kirim kepada kami, kepada Pak Dr. Mulyawan dan saya. Kemudian setelah itu book report, ya, yang hari ini sudah ramai di grup. Book report juga ada foldernya, folder laporan buku. Laporan buku itu berisi daftar yang menyetorkan melalui PJ, siapa saja dengan judulnya, ada rekapnya, kemudian dilampirkan satu persatu dalam bentuk soft file. Nanti yang berikutnya adalah daftar publikasi yang dijadikan dulu bahwa kelas ini akan mempublikasikan salah satu artikel yang didiskusikan, ya, seperti ini berdasar pada tugas terstruktur sebagai pengganti UAS. Nah, itu dikirimkan oleh PJ dan ketua kelas kepada kami, kepada Pak Dr. Mulyawan dan saya. Ada rekapannya mulai dari nomor, kemudian nama, NIM, tentu kan ini kelompok, ya, atau mungkin ada yang perseorangan, kemudian judul, kemudian statusnya itu apakah baru submit ataukah sudah publish ataukah sudah dapat LOE, gitu ya. Mudah-mudahan minimal semuanya dapat. Nah, itu semua di folder, kemudian dilampirkan bukti fisiknya kalau memungkinkan. Tapi kalau yang jurnal tentu cukup menyampaikan linknya saja. Itu barangkali sekali lagi kerja keras semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ada tugas tambahan bagi PJ tentu untuk melaporkan tadi daftar hadir, kemudian UTS, kemudian juga publikasi dan laporan buku. Oke. Dan sekali lagi dalam rangka apa? Dalam rangka itu, ya, supaya kami penyampaian penilaiannya tepat waktu dan supaya tidak ada kesan saudara memaksa untuk mengeluarkan nilai C. Ya. Kami tidak mau mengeluarkan nilai C. Saya mohon maaf, kami mohon maaf, saya dengan Pak Dr. Mulyawan apabila ada hal yang tak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Tentu
kami juga sebagai manusia biasa ada kekeliruan, ada kesalahan baik dalam pembelajaran maupun dalam pelayanan kepada saudara sebagai peserta didik. Mohon dimaafkan sekali lagi, dan apabila ada di antara hal terkait dengan ketidaknyamanan kami terhadap saudara, kami sudah memaafkannya, dan selama ini kami merasa nyaman ya pembelajaran di kelas ini. Itu saja tegur sapa kami nanti ketika Bapak Ibu semuanya bertemu, karena mungkin kami berdua lupa ya, pada nama-nama yang di kelas ini kurang lebih ada 19 orang. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur Pak Dr. Ya. Mulyawan. Siap, Pak. Bapak-bapak semuanya. Oke. Bapak Ibu kelas apa? Kelas PAI 2. Tadi Pak Dr. Bambang sudah menyampaikan terkait dengan materi persiapan untuk penilaian. Saya mungkin ingin mengingatkan PJ tadi Bu Siti Rosidah, saya sudah kirim di WA grup, di WA Japri, Baik, yaitu ini sebetulnya merekap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Bambang. Pertama, mohon untuk membantu melakukan rekap pertama kehadiran dari mahasiswa dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kehadiran diskusi tiap kelompok, ya. Lalu yang ketiga, file Word artikel itu semua grup, ya. Kemudian PPT juga itu dimasukkan dalam satu folder. Kemudian berita acara perkuliahan. Kemudian yang keenam, rekapitulasi hasil pretest dan posttest. Yang ketujuh, file Word hasil UTS, ya, hasil UTS. Lalu yang kedelapan, file Word book report untuk semua mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah file Word untuk UAS, ya, UAS. Jadi gini, buat teman-teman semua, sebetulnya ini bukan pertemuan terakhir kalau menurut saya. Kalau di absen salam itu ini pertemuan ke-14, ya. Ke-14. Jadi masih ada satu pertemuan lagi sebetulnya. Gitu. Kenapa kok bisa molor tidak sesuai jadwal? Karena saya ingat itu ada satu hari Selasa yang libur sehingga tidak masuk, kemudian diundur, ya. Kalau Anda ingat ya, kalau saya masalahnya ingat harusnya Selasa itu hadir, tapi ada yang WA, Pak katanya hari Selasa ini karena libur jadi tidak kuliah. Ya memang tidak kuliah kalau libur mah, gitu. Jadi tapi karena tadi sudah disampaikan ini pertemuan terakhir, nggak apa-apalah. Kalau di salam nanti bisa kita atur. Tapi saya akan menyediakan waktu untuk Anda. Saya sangat concern dengan masalah tugas UAS yang harus publikasi, ya. Karena buat saya ini adalah tugas yang akan memacu dan memicu mahasiswa untuk mau melakukan tahapan-tahapan yang benar secara akademik, gitu. Nah, maka saya pernah sampaikan ke Bu Siti Rosidah kemarin, pertama bahwa Anda kan punya tugas itu sebutnya ada dua artikel yang harus dipublish. Nah, yang dipublish untuk UAS sekali lagi itu adalah artikel, silahkan Anda cari jurnal-jurnal yang bereputasi. Mau Sinta 6 boleh, mau Sinta 5 silahkan, mau Sinta 4 mangga. Ya. Sekali lagi, untuk jurnal yang pengganti UAS. Berbeda dengan yang satu lagi. Yang satu lagi itu latihan, tapi latihannya juga harus benar. Saya sudah kirimkan satu link jurnal. Jurnalnya namanya Epistemic. Itu jurnal yang saya kelola, saya sendiri sebagai editor in chief-nya. Linknya juga sudah saya kirimkan ke Bu Siti Rosidah. Itu untuk latihan Anda. Itu jurnalnya gratis, tidak bayar, tapi nanti mohon ketika ada revisi atau perbaikan, mohon melakukan revisi. Jurnal, kalau artikel Anda sesuai template, pasti bakal terbit, gitu. Jadi kebanyakan di kita, masalah tentang artikel publish atau tidak itu adalah
eh jadi pengen cepat terbit tapi tidak melalui proses revisi. Ini problem sebetulnya, problem. Jadi kalau artikel kita mau bagus, ya kita mau dong dibacain artikelnya sama orang, kemudian orang lain itu mau memperbaiki tulisan kita dan kita juga memperbaiki. Artinya orang lain melakukan review, kemudian ada catatan-catatan, ini loh revisi-revisinya, dan kita sebagai penulis mau melakukan revisi. Jadi jangan sampai gini, dipublish ya, dikirim ya, disubmit ya sebutnya, disubmit contohnya. Terus, Pak, kapan tulisan saya bisa terbit? Lah, belum aja melalui proses review, belum aja melalui proses ada catatan-catatannya, kok langsung minta publish. Itu yang tidak seharusnya dilakukan. Maka Bu Siti Rosida, saya sudah kirimkan, mungkin teman-teman sudah dapatkan linknya untuk Google untuk link jurnal epistemik. Sudah ya? Sudah belum? Halo? Belum ada, Pak. Sudah ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Coba nanti dikirimnya nanti Bu Rosidah di grup yang mungkin, atau nanti saya bisa japri satu orang boleh lah linknya. Tidak perlu harus di grup lah. Ya. Kalau mau di grup juga boleh lah, nggak apa-apa. Alternatif jurnal yang bisa Anda masuki. Yang penting, kalau untuk epistemik itu Anda latihan menulisnya. Bahkan kalau Anda buka YouTube saya ke mahasiswa S1 PAI itu menuliskan bagaimana penggunaan AI untuk pengerjaan UAS itu, untuk UAS. Jadi Anda silahkan cek deh di YouTube saya, ada materi tentang penggunaan AI untuk pengerjaan menggunakan basic artificial intelligence untuk mengerjakan tugas itu. Saya juga terima kasih nih, ada satu orang, saya nggak tahu di kelas A apa di kelas B, saya lupa. Ada teman Anda yang selalu konsultasi dengan bertanya, merevisi dan terkait penyusunan artikel, sehingga saya lakukan review dan silahkan untuk lakukan revisi. Makanya saya dari awal sudah katakan, mungkin ini juga perlu jadi perhatian. Saya, Bu Rosidah, mungkin nanti gabung dengan kelas A. Saya pengen ada satu Zoom khusus dengan Anda semua terkait dengan penyusunan tugas-tugas ini. Jadi jangan sampai Anda segan bertanya karena ya takut disebut bawel atau takut disebut apa. Padahal Anda tidak paham untuk bagaimana itu dilakukan. Saya sih husnudzon Anda paham ya, tapi kan setiap orang ada kemungkinan yang kita tidak bisa tahu. Makanya saya sangat membuka diri untuk mau terlibat dalam penyusunan ini. Apalagi minggu depan itu kan Lebaran ya, Idul Adha, lalu Tasyrik. Hari Selasanya itu kalau nggak salah masih Tasyrik, tapi nggak tahu libur atau tidak. Tapi kalau boleh saya ajukan, ini juga mungkin pekerjaan yang ditambah ya, tapi tidak masalah buat saya. Saya pengen minggu depan itu kita semua melakukan cek terhadap progres yang dilakukan oleh setiap mahasiswa terhadap tugas UAS. Tadi Pak Dr. Bambang sudah mengatakan bahwa kami harus mengeluarkan nilai itu 1 minggu setelah UAS. Jadi kalau misal 1 minggu setelah UAS, jadi kalau UASnya minggu keempat nih, berarti awal Juni itu harus sudah keluar nilainya. Nah sementara kalau ada mahasiswa yang sampai pada waktu 1 minggu itu belum ada konfirmasi dia punya LOA, ataupun dia belum submit artikel dan lain-lain, pasti terpaksa kami akan kosongkan dulu nilainya. Itu. Nah makanya untuk menjaga itu, maka yuk bareng-bareng kita sama-sama belajar. Saya pengen Anda ada progres dulu untuk UAS ini, untuk artikel yang akan dipublish yang bereputasi, jurnal yang bereputasi ini. Lalu nanti silahkan sampaikan ke saya.
Contoh nih Pak Rido, contohnya, Pak saya sudah menyusun artikel, ini tampilannya, saya sudah kirimkan ke jurnal Anu, tapi belum ada konfirmasi, kira-kira seperti apa. Kan Anda konsultasinya begitu, ya. Jadi jangan jangan diam-diam baik gitu, ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kira-kira gimana kalau kalau saya mengajukan seperti itu? Kalau misalkan, ah Pak nggak usah lah, bikin kerjaan aja gitu. Saya pengen santai-santai hari tasrik, ya mangga. Saya sih mempersilahkan aja gitu. Silakan, ada yang mau berkomentar? Ini yang hadirnya cuma berapa orang ini? Ada beberapa yang tadi sudah hadir semua Bapak, tapi keluar duluan Coba-coba disuruh masuk dong. karena jaringan. Ya, gimana? Saya pengen ada feedback dari Anda nih setelah obrolan ini. Bapak izin bertanya perihal link jurnal yang Bapak sudah kirim. Kebetulan tidak ada link yang sudah dikirim ke saya, Bapak. Masa sih? Ya, dilihat dari chatan saya sama Bapak. Oh, nggak ada. Tidak ada link yang dikirim oleh Bapak. Ya udah Tidak ada. gini, Tidak ada, Bapak. saya kirim sekarang nih ya, bentar. Saya kirim ke siapa tuh ya? Ini banyak yang dikirim masalahnya sih. Oke. Saya kirim ke grup aja ya. Kamu teh grup teh apa namanya teh? PAI Evaluasi PAI S2 regular B 2024. Bentar, evaluasi ya. B ya. Saya kirim di grup tuh, Bu Rosidah ya. Jurnal epistemik, jurnal ilmiah pendidikan. Tuh, sudah. Ini jadi gini, tolong dipahami dulu, khawatir salah persepsi. Anda ketika UTS itu kan menyusun artikel ya, betul nggak? Betul, Bapak. Artikel UTS itu yang artikelnya kirimkan ke jurnal ini, ke jurnal epistemik. Oke. Kalau untuk yang UAS, Anda silahkan kirim kemana saja terserah, gitu. Nah, untuk yang UTS, ini tolong diperhatikan banget. UTS-nya tolong disesuaikan template-nya dengan template jurnal epistemik ini. Gitu ya. Saya akan ini saya video, saya rekam tampilan layar ini. Nanti akan saya kirim linknya di grup ini supaya nanti Anda bisa mendeteksinya ya. Tadi itu ngomong apa sih yang tadi itu? Nanti saya akan kirimkan supaya nanti teman-teman yang tidak hadir bisa ikutan mengikuti. Saya ulangi sekali lagi. Jawaban UTS yang berupa artikel mohon untuk menyesuaikan template-nya dengan template yang ada di jurnal epistemik. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika Anda sudah upload itu berarti tugas Anda yang UTS itu sudah Anda kerjakan. Dengan catatan sekali lagi, tolong sesuaikan dengan template dan gaya selingkung atau author guidelines yang ada di jurnal epistemik. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan Anda untuk UAS silahkan Anda tentukan judulnya apa, temanya tentang apa dan lain-lainnya. Nanti silahkan dikonsultasikan. Saya membuka diri untuk mau menyediakan waktu. Contoh hari Selasa depan, Selasa kan jadwal kita nih, Selasa depan di hari tasyrik, mungkin secara online ya, karena memang ini kan masih jadwal. Kalau tadi Pak Dr. Bambang bilang bahwa sudah selesai, tapi saya tetap melakukan ini dalam rangka pendampingan artikel Anda.
Itu, ya. Saya minta Bu Rosidah memastikan minggu depan teman-temannya bisa menyiapkan satu, bagaimana progres dari tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Supaya kita tahu, jangan sampai ada satu kelas ini yang tidak mendapatkan nilai hanya gara-gara tugasnya tidak dikerjakan. Saya sudah woro-woro ya dari sekarang memberitahukan Anda tentang hal ini. Kalau Andanya ya abai gitu, santai-santai, anggapnya sepele, sekarang saya memohon Anda untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Suatu saat, justru saya khawatirnya ketika Anda nanti tidak peduli dengan persoalan ini, nilai Anda nggak keluar, Anda nanti cari-cari saya sama Pak Dr. Bambang nanti. Dan mungkin saya akan tidak respect ya, tidak akan cepat jawab chat ataupun juga cepat ngapa-ngapain ya, karena memang Anda juga tidak begitu peduli dengan omongan saya ketika masanya sekarang sedang kuliah. Maka oleh sebab itu mohon diperhatikan sekali hal ini ya, supaya tidak lewat momentumnya. Kalau lewat momentum kan sayang ya, sayang. Mungkin Bu Rosidah begitu ya. Jadi saya ulangi, untuk UTS mohon artikelnya, artikel tugas UTS-nya untuk dikonversi menjadi menyesuaikan dengan jurnal di epistemik sebagai latihan Anda menulis. Nanti saya akan sampaikan juga bagaimana teknik menulis yang bisa diterima di jurnal. Paling tidak saya berbagi dengan Anda lah, karena Anda mahasiswa saya juga punya kewajiban untuk itu ya. Kemudian yang kedua, untuk UAS, nah itu silahkan Anda lakukan pengerjaan dan Anda silahkan sampaikan kepada saya apa kendala yang Anda hadapi pada saat Anda melakukan, mengerjakan atau mensubmit artikel tersebut ke jurnal-jurnal. Begitu. Karena tugas kami melayani Anda, tapi Andanya mau nggak dilayani? Nah gitu. Kalau Andanya lah perlu letting lah ya, terserah. Itu. Dan ini berlaku hanya pada saat nanti setelah nilai keluar. Kalau sudah nilai keluar, ya Anda harus appointment dengan saya. Begitu. Gimana Bu Rosidah? Halo? Gimana? Oke, mungkin Baik, ada ya. Kalau begitu saya cukupkan sekian untuk hari ini. Bapak Ibu terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Jika silakan deh dikonfirmasi dulu ke teman-temannya di kelas, di grup yang mungkin tidak ada saya dan Pak Dr. Bambangnya, untuk Anda diskusikan terkait dengan rencana kita di hari Selasa depan terkait konfirmasi masalah progres atau ya kemajuan dari artikel Anda untuk UAS, mata kuliah evaluasi pembelajaran PA ini. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat merayakan Idul Adha, merayakan kebersamaan dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.